Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Soleh pada pagi ini, yang mana pada hari ini kita akan membahas pelajaran yang ada di buku Bupena jilid 4A halaman 45, yaitu tentang muatan PPKN yang membahas kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama di lingkungan rumah yaitu kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari atau kita sebut dengan ronda. Ya, ronda ini adalah kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari. Ronda ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang. Kalau dalam satu RT itu mungkin warga laki-lakinya ada 70 orang, maka 70 orang itu dibagi 7 sesuai dengan jumlah hari-hari dalam seminggu, sehingga dalam semalamnya kalau 70 dibagi 7 berarti 10 orang yang akan ronda. Atau 55 bisa juga. Jadi jadwalnya bisa sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sekali baru kena jadwal ronda. Ronda ini bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki. Jadi bisa berjalan kaki, bersepeda, atau dengan kendaraan bermotor. Warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga. Oke. Itu contoh kerjasama yang ada di lingkungan rumah. Yang kedua, kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga. Yang pertama biasanya membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, bisa juga memperindah taman yang dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan. Jadi para relawan itu bergotong royong bersama-sama memberikan bantuan berupa makanan. Bisa berupa kotakan atau mendirikan dapur umum yang masak sama-sama baru dibagikan kepada warga yang terkena bencana. Menyiapkan tempat pengungsian. Jadi bergotong royong menyiapkan tempat pengungsian supaya yang terkena bencana bisa mengungsi, dikarenakan tempat tinggalnya untuk sementara tidak bisa ditempati. Dan bisa juga bergotong royong mengumpulkan pakaian bekas yang masih layak pakai, baru secara gotong royong pula membagikannya kepada warga yang terkena bencana. Yang keempat, persiapan hari kemerdekaan. Biasanya seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang insya Allah sebentar lagi akan kita rayakan. Ini sudah masuk bulan Agustus. Biasanya mereka secara bersama-sama bergotong royong menyiapkan anggaplah mengadakan lomba panjat pinang. Ada yang menyiapkan pohon pinangnya, ada yang membersihkan lapangan, ada yang bagian membeli hadiah, dan lain sebagainya. Ya, jadi itulah kerjasama pada saat persiapan Hari Kemerdekaan.
Sekarang kita masuk dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Apa sih meringkas itu? Meringkas isi teks itu sebenarnya sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Jadi teks itu ditulis kembali, cuman secara singkat. Nah, jadi itulah yang disebut dengan meringkas. Untuk membuat sebuah ringkasan itu ada beberapa langkah. Ya, jadi supaya kita lebih mudah membuat ringkasan, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, bacalah teks dengan saksama. Baca teks dulu, betul-betul. Yang kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Jadi jangan banyak mengulang-ulang kata. Itulah langkah-langkah jika kita ingin membuat sebuah ringkasan teks. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian dan berbahagia di rumah. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.